Sobat Progro, kembali lagi bersama saya Kairana. Hari ini saya akan ngobrol seru dengan Pak Ben, salah satu owner dari Tropical Group, yaitu sebuah hospitality holding company di Bali. Langsung aja ya kita sambut. Halo Pak Ben. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Ben. Apa kabar Pak Ben? Baik, sampai saat ini masih sehat, masih baik kondisinya. Terima kasih. Mantap. Gimana Ya. kondisinya di situ? Masih sehat? Ya, sehat-sehat, masih masih berjalan seperti biasa gitu. Kita kan juga tetap menjaga kebersihan ya Pak ya, tetap menjaga kebersihan sama mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu untuk kerja gitu. Iya. Pak Ben gimana ini? Masih Sebagai warga WFH? yang baik harus ikut dia. Iya, betul. Ini Pak Ben masih WFH di rumah? Masih di rumah, masih setia ikuti aturan mainnya. Iya, bagus Pak. Mantap. Di rumah aja ya. Pasti banyak kegiatan juga kan ya Pak, di rumah bisa munculin hobi baru mungkin atau main sama keluarga. Iya. Mm-mm. Iya, di rumah banyak waktu sama keluarga saat ini, tapi Iya. penting sekali untuk jaga kesehatan, ya olahraga kecil lah di rumah yang bisa betul. dikerjakan biar bisa berkeringat. Iya. Yang penting stay aktif ya Pak, walaupun di rumah juga. Ya, Mm-mm. iya, stay aktif, stay sehat lah, walau di rumah, biar pikiran juga positif ya. Iya, setuju Pak, setuju banget. Ya. Oke, langsung aja Pak ini. Mungkin buat sobat-sobat di rumah nih masih banyak yang belum tahu apa sih itu Tropical Group gitu. Bisa Pak Ben mulai jelaskan dari situ apa Tropical Group, sudah berapa lama di Bali? Oke, terima kasih atas kesempatan yang baik ini ya. Mungkin dari saya bisa cerita sedikit tentang usaha saya, salah satu pemilik dari Tropical Group. Ya, kita mulainya memang di Bali itu di tahun 2002. Pertama kali itu dengan satu usaha restoran yang kebetulan kita di Bali kan masih sangat besar sekali tourism marketnya, yang saya juga baru mulai di 2002 sampai sekarang ini. Ya, kita ada beberapa hospitality usaha, yaitu restoran, beberapa villa kecil juga di daerah Ubud, dan kita sampai saat ini masih bisa berjalan dengan baik sebelum virus corona ini ada. Jadi saat ini masih fokus untuk bisa survive dulu lah. Ya. Betul ya. Itu sedikit tentang Tropical Group yang ada di kita. Oke. Berarti itu kan tadi Bapak cerita awalnya tuh restoran pertama kali. Nah, selain karena memang ada pasar di Bali, tourism itu, ada nggak sih background lain yang akhirnya memutuskan kenapa sih akhirnya buka restoran gitu? Apakah Bapak ada background di kuliner atau mungkin partner Bapak yang mempunyai background kuliner, itu gimana? Oke, awalnya sih memang ketertarikan saya pribadi di hospital itu dari SMA lah ya, karena kita tinggal di Nusa Dua, daerah pariwisata, jadi otomatis interaksi dengan tamu mancanegara itu udah dari kecil. Jadi di situ udah awal mula mungkin yang namanya passion itu muncul untuk selalu senang berinteraksi dengan tamu mancanegara, ya khususnya di daerah Nusa Dua, sehingga melanjutkan pendidikan pun di jenjang kuliah juga mengambil jurusan Food and Beverage Division di STP Bali. Nah, setelah itu juga punya kesempatan untuk jalan bekerja di kapal pesiar di bidang yang sama juga,
ya karena hobi traveling ya kapal pesiar itu good opsi lah untuk kita yang waktu itu masih muda untuk bisa keluar negeri dan juga bisa menghasilkan ya. Nah, balik dari situ semakin jelaslah untuk saya pribadi untuk menjalani bidang food and beverage khususnya yaitu belajar untuk meyakinkan bisa membuat produk yang bagus untuk tamu-tamu yang berwisata ke Bali. Nah, itu awalnya. Dan dari pengalaman traveling juga semakin yakinlah saya bahwa saya masih sangat bisa untuk mengambil bagian untuk berusaha di food and beverage industri, khususnya di pariwisata di Bali. Oke. Berarti memang awalnya memang sudah tertarik kan ya dengan hospitality dan tourism sejak kecil, kemudian akhirnya ambil edukasi dan juga pengalamannya di background food and beverage gitu. Terus kalau boleh tahu restorannya apa aja nih? Mungkin bisa dikasih tahu sobat-sobat di rumah. Ada apa saja dan di mana restorannya? Oh, restorannya ada beberapa base-nya kita di Nusa Dua, ada di Ubud juga, dan juga ada di Sanur. Nah, mostly kita untuk makanan dan minuman kita cenderung ke Western memang, Western style. Kuatnya di Italian food-nya juga, pasta, spaghetti, sama pizza itu. Ya, itu kita berani untuk convince untuk local market juga, untuk middle up itu taste-nya garansi bisa dijamin lah, bisa bersaing. Saya yakin customer yang lokal juga. Iya. Karena saya juga senang kuliner, jadi compare, harus tahu kualitas makanan yang enak dan tidak enak, yang worth it dibayar atau tidak worth it itu harus tahu kalau kita memang berbisnis di restoran ini ya. Jadi yakinkan sama lah sama Mbak juga kalau kita makan kemana, kalau taste-nya nggak enak, bayarnya kayaknya mahal gitu. Tapi kalau taste-nya udah cocok dan kayaknya ngangenin, ya harga itu nomor 2 lah ya. Iya. Penting worth it Pak, untuk rasa, kualitas juga. Ya pas, itu udah worth it, itulah yang kita cari ya. Betul. Iya, kemudian Pak, ini kan sudah ada nih restoran di beberapa tempat gitu. Terus apa yang memutuskan Bapak dan juga owner yang lain untuk membuka ke ranah baru gitu? Soalnya saya lihat kan ternyata ada spa gitu, akhirnya buka spa, akhirnya buka villa, akhirnya buka art market. Itu yang memutuskan itu apa Pak? Kembali dari pengalaman dan convince bahwa di bidang apapun kalau kita serius dan tahu komponen yang harus dikuatkan untuk dijalankan, itu saya yakin pasti bisa. Nah, sekarang masalah personal sebagai pemilik itu memang harus bisa bijak menilai tim yang gabung dengan kita. Kalau sudah tahu apa yang diinginkan tamu, saya yakin usaha spa, souvenir juga itu bisa jalan kalau kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh customer yang ada, khususnya yang datang ke Bali, khususnya yang datang ke daerah-daerah di mana kita buka. Itu sih poinnya dari saya, karena kita selalu optimis bisa jalankan usaha yang kita bikin ini. Iya, betul. Ya. Terus Pak, apa sih menurut Bapak pentingnya branding ya untuk sebuah perusahaan, pentingnya branding untuk sebuah perusahaan, terutama hospitality di Bali ini kan udah banyak banget nih pasti, dan juga otomatis rivalnya juga banyak di Bali gitu. Jadi pentingnya branding itu apa? Sama untuk Tropical Group sendiri ini, apa sih yang membedakan Tropical dengan brand-brand lain yang ada di Bali? Oke, pada dasarnya kan yang datang traveling ke Bali, tourism market itu kan punya segmen pasar yang berbeda-beda. Nah, disitulah serunya kalau kita berusaha. Selalu bisa memetakan
produk yang kita punya dengan segmen pasar yang kita sasar. Jadi basically semua customer itu hadir dan datang dengan budget masing-masing. Nah, di sini juga saya tekankan sama teman-teman, ya saya juga masih belajar ini, sama teman-teman yang di industri, usahakan tidak perang harga. Kalau sudah ngomongin perang harga, ya akan berat buat semua komponen yang bergerak di bidang pariwisata. Tapi kalau kita bergeraknya di maksimalkan kualitas, ayo inside kita belajar lebih banyak untuk bisa fill up need-nya tamu yang datang ke Bali, sehingga memori yang dibawa keluar dari Bali itu betul-betul bisa membantu kita ke depan dan selalu Bali ini menjadi tujuan yang lebih bagus ke depannya. Nah, selalu kalau saya sih selalu optimis. Kalau pasar yang hadir di sini itu harus kita betul-betul tahu apa mereka harapkan dari kehadiran mereka di Bali. Tentunya pasti secara umum itu good memory, good experience, ya. Kita sudah punya, as a Balinis, kita orang Bali itu sangat welcome, sangat dikagumin lah di dunia, cuman overall kita harus punya quality juga. Itu sih dari saya. Oke. Berarti Pak, kalau misalkan nih Bapak sedang menawarkan Tropical Group, apa yang bisa Bapak sampaikan ke customer-customer untuk membedakan Tropical Group dengan perusahaan hospitality lain yang ada di Bali? Tuh, kalau dari kita, biasanya kita kayak punya komitmen lah untuk meyakinkan bahwa mereka akan dapat apa yang mereka wish for datang ke Bali. Contoh kalau di villa ya mereka stay-nya nyaman, apa yang mereka pengen dapatkan dari itinerary yang mereka sudah bikin kita akan akomodir 100%, seperti tour, seperti tempat experience yang mereka harapkan bisa dapatkan, kita pasti garansi deliver 100%, sehingga mereka kita berharap mereka selalu stay sama kita untuk bisa memenangkan persaingan yang ada, tentunya dengan kualitas, tidak hanya lip service saja, harus dibuktikan, karena zaman sekarang kan kalau komennya nggak bagus ya memang produknya pasti nggak bagus. Iya. Berarti memang memang diprioritaskan untuk servis dan kualitas ya untuk produk-produk di Tropical Group ini. Iya, benar. Saya setuju sih Pak, karena sebagai customer kan kita sudah bayar dan kita juga pasti kan mengharapkan yang terbaik ya dari apa yang kita bayarkan itu gitu, sehingga sebetulnya customer satisfaction tuh memang penting untuk di hospitality terutama ya Pak. Iya, nah itu kan menjadi tujuan utama kita di usaha ya, selalu menjaga kepuasan tamu. Betul. Yang kita handle. Nah itu saya yakin itu merupakan kunci utama untuk bisa sukses. Betul, ya betul. Kalau untuk targetnya Tropical sendiri ini lebih ke lokal atau ke turis mancanegara? Sementara ini masih tahun 2000 ini sampai akhir tahun 2000 kita masih planning kan untuk wisatawan mancanegara, karena itu memang kita bergerak di bidang itu dari awal, dan saat ini untuk situasi sekarang ya kita harus memang mulai melirik segmen pasar yang lain, dan kita lagi prepare. Nah, kalau sudah siap untuk diluncurkan untuk pasar lokal, di sana baru kita akan prepare lebih detail lagi, karena pasar lokal itu sangat besar, tapi challenge-nya juga lebih tinggi daripada yang kita sudah pegang saat ini. Ya, betul. Ya. Oh ya, terus Pak, nyerempet dulu nih ke situasi COVID-19 nih. Ini